Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan di pembahasan yang pembelajaran ke-1 ya, yaitu kalian sudah belajar tentang burung cendrawasih, tentang kupu-kupu dan lain-lain. Pada pertemuan ini kita membahas apa? Yuk kita ikuti video pembelajaran ini, dan sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya supaya tambah semangat kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Dayu mempunyai hewan peliharaan. Ayo kita baca cerita berikut ini ya. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan, yaitu Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu telah boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4. Senang sekali ya tentunya, karena suatu hari ibu memberikannya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di dalam rumah Dayu. Dayu memberi nama si mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentunya si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajibannya untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankan dengan senang hati. Ia sayang kepada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan dan Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut ya. Nah, pertanyaan ini kalian jawab sesuai dengan bacaan tadi ya. Selanjutnya, tuliskan hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Tuliskan hak kamu ketika memelihara hewan dan tuliskan kewajiban kamu ketika memelihara hewan. Kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian ya. Di sini sudah ibu kasih contoh ya jawabannya, yaitu nomor 1 sampai nomor 6 tadi dari pertanyaan tadi. Di sini sudah ada, jika kalian ingin mencocokkan jawabannya dengan jawaban yang sudah kalian jawab, silakan di pause video ini dan bisa kalian salin jawabannya. Tuliskan dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban, dampak bagi hewan, dampak bagi lingkungan sekitar. Tuliskan pula jika kamu tidak melaksanakan kewajiban kamu. Nah, misalnya kewajibannya memberi makan, dampak bagi hewan jika tidak diberi makan, bagaimana dampaknya? Anak-anak, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya ya. Ketika kita merawat dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalnya memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan ya, jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Apakah kamu sudah merawatnya? Tuliskan ceritamu. Hal-hal yang kamu tulis yaitu berisi tentang hewan peliharaan kamu, kenapa kamu merawatnya, bagaimana kamu merawatnya, apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu, dampak bagi hewan peliharaan dan lingkunganmu, apakah kamu sudah mendapatkan hak, apakah kamu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan rencanamu untuk memperbaiki jika hak dan kewajibanmu belum seimbang. Nah,
ceritamu harus memuat hal-hal berikut ini ya. Ini bukan pertanyaan untuk dijawab, tetapi ini adalah poin-poin yang kalian gunakan untuk menulis cerita. Selanjutnya, perhatikan gambar mozaik berikut ini ya. Apakah itu mozaik? Bagaimana teknik membuatnya? Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Nah, ini dari biji-bijian ya. Ini ada biji padi ya, biji padi. Ini kayaknya kedelai hitam ya. Ini jagung ya, biji jagung. Nah, ini dibuat mozaik berupa gambar hewan burung. Anak-anak, mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping dan dipotong-potong atau utuh, misalnya biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel oleh lem ya, ditempel lem pada bidang datar. Bahan yang bisa digunakan adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Sekarang kreasikan membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkahnya ya. Kalian siapkan biji-bijian, misalnya biji kacang hijau, kedelai, kacang hitam, kacang-kacangan yang berukuran sama ya. Lalu sediakan kertas A4, lem, alatnya bisa pinset, pensil, kuas, dan lain-lain ya. Itu digunakan untuk menjepit ya, supaya mudah kalian menempelkan pinset itu. Langkah pembuatan yaitu kalian yang pertama adalah membuat pola pada kertas ya, berukuran A4 tadi. Setelah pola jadi, lalu pada pola tadi kalian lumuri dengan lem. Setelah itu mulailah menempelkan biji dengan rapi menggunakan pinset tadi ya. Nah, bisa kalian gunakan jepit seperti itu. Perhatikan komposisinya ya, warnanya itu kalau bisa diselang-seling ya, supaya nampak seperti apa ya, seperti kalian menggambar itu kan menggunakan warna-warni yang berbeda. Nah, di sini juga nampak warnanya yang berbeda. Nah, di sini juga sudah Ibu bahas ya, tuliskan hak kamu ketika memelihara hewan, tuliskan kewajiban kamu ketika memelihara hewan. Nah, kalian bisa mencocokkan jawaban ini dengan jawaban yang sudah kalian kerjakan di buku kalian. Di sini juga sudah ada kewajiban, dampak bagi hewan dan dampak bagi lingkungan. Misalnya memberi makan dan minum pada hewan peliharaan, dampaknya bagaimana? Hewan menjadi sehat. Dampak bagi lingkungan, tidak ada hewan yang berkeliaran mencari makan. Misalnya di sini kewajibannya adalah membersihkan kandang, jadi hewan bisa bersih dari kotoran ataupun kutu. Dampaknya bagi lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan yang kotor ya, hewan peliharaan yang kotor. Selanjutnya adalah membersihkan kandang. Hewannya dapat hidup dengan baik, lingkungannya tertib. Lalu kewajibannya adalah mengobati ketika sakit. Hewannya menjadi sehat, lingkungannya tidak khawatir karena adanya penyakit menular dari hewan tersebut. Memberikan perhatian atau kasih sayang, hewan menjadi penurut ya. Kalau kita sayangi, akhirnya lingkungannya menjadi damai, tidak ada hewan peliharaan yang buas ya. Lalu di sini ada contoh jawaban, tulisnya dampak jika kamu tidak melaksanakan hak. Memberi makan, jika tidak diberi makan maka dampaknya hewan akan kelaparan, lalu menimbulkan suara yang berisik. Jika tidak dibersihkan, binatangnya hewan menjadi kotor dan tidak sehat. Dampaknya bagi lingkungan akan menimbulkan penyakit. Membersihkan kandang, memberikan kandang, bersihkan kandang. Hewan tidak bisa tidur dengan baik kalau tidak di dalam kandangnya. Kalau tidak diberi kandang, mungkin akan tidur dengan kalian ya. Itu dampaknya bagi lingkungan, hewan berkeliaran kemana-mana karena tidak memiliki kandang. Kasian ya kalau mau tidur, dia harus berkeliaran.
Mengobati ketika sakit, itu dampaknya hewannya akan menjadi sakit jika tidak diobati. Dapat menularkan penyakit kepada manusia ya. Tidak memberikan kasih sayang, misalnya hewan menjadi liar dan tidak terurus, dapat mengganggu ketentraman lingkungan. Anak-anak, ketika kita mempunyai hewan, kita wajib merawatnya. Kita merawatnya dengan baik akan membuat hewan kita sehat. Misalnya dengan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Seperti biasa di sini ada beberapa soal, silakan kalian baca saja boleh, ataupun jika ingin menyalinnya silakan di pause pada video ini dan kalian boleh menulisnya pada buku tulis kalian. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.